begitu, ada kata mahabbah di dalam pesantren, dalam pondok pesantren. Ya. Selain kita mengaji, juga kita mahabbah kepada guru. Jadi seperti itu teman-teman. Ya. Jadi selain kita mengaji, ya kita diajarkan juga mahabbah kepada guru kita ya. Hormat kepada guru kita. Jadi gitu, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya sedang bersama alumni salah satu pondok pesantren yang ada di Karawang, Jawa Barat. Saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Abdul Rauf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faidin. Ya, semuanya juga minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Jadi di lebaran kali ini itu suasana sangat berbeda Ustadz ya. Sangat terasa berbeda. Jadi di lebaran kali ini silaturahminya jadi tetap di rumah aja ya teman-teman, buat teman-teman semua. Walaupun di rumah aja tetap kita jangan sampai putus silaturahmi ya. Yang jauh tetap kita pakai video call ya Ustadz ya. Bisa. Oke. Jadi dengar-dengar saya Pak Ustadz sekarang ngajar di salah satu sekolah di Karawang ya. Benar ya Ustadz ya? Betul sekali. Sudah berapa lama Ustadz? Baru sekitar 1 semester minimal. Oh, 1 semester. Ya, jadi sempat terhenti ya Ustadz ya karena kondisi seperti ini. Iya. Iya. Oh, sebelumnya Pak Ustadz menimba ilmu berapa tahun di pesantren Ustadz? Alhamdulillah saya sudah menimba ilmu kurang lebih dari 10 tahun lebih. 10 tahun, Wah. 10 tahun teman-teman. 10 tahun tuh bukan waktu yang sebentar ya Ustadz. Iya. Itu lama. Ya, kalau menimba ilmu itu harus lebih dari 10 tahun, kalau bisa puluhan tahun juga. Puluhan tahun ya, karena kita belajar juga dari mulai kecil ya, buayan sampai dengan liang lahat juga kan. Itu namanya belajar, harus belajar ya. Itu Ustadz di sana termasuk santri yang mana nih Ustadz nih? Yang mahabbah terhadap gurunya atau mengaji Pak Ustadz nih? Jadi ya, kalau saya lebih ke mahabbah pada guru mahabbah ya, ketimbang mengaji. Kenapa Ustadz? Kalau mengajinya itu 40%. 40% itu mengaji ya. Kalau mahabbah itu selebihnya. Minimal 60% itu mahabbah, 40% itu mengaji. Jadi saya bukan tipe santri yang ngaji terus menerus seperti itu. Jadi identik gini Pak Ustadz, kalau misalkan kita pesantren, kita itu harus ngaji ya kan, subuh ngaji ya kan, sore ngaji, malam juga ngaji itu. Jadi pikiran stigma kita tuh kalau misalkan mau berangkat ke pesantren nih anak kita itu pasti ngaji Ustadz gitu. Jadi 40% saja yang misalnya ngajinya gitu. Seperti itu. Ya jadi perlu kalian ketahui nih. Ini saya baru tahu nih. Soalnya saya bukan alumni pesantrenan nih. Cuma saya pernah ngaji. Cuma bukan alumni pesantrenan gitu. Nah, kenapa Ustadz nggak nyoba bantuin masak gitu atau gimana Ustadz? Iya. Nah, namanya santri kan pasti pinter masak, terutama ngelipet ya. Pasti. Nah, gimana tuh? Bantuin nggak itu? Justru saya yang disebut mahabbah di situ adalah cinta kepada guru, meladen kepada guru. Jadi kalau istilah masak itu saya sering masak. Ya. Sering masak. Kalau bantuin guru itu sering bantuin guru. Ya, itu namanya mahabbah. Ya. Dalam hal apa tuh misal? Dalam hal apa aja? Bantuin guru itu. Kalau guru itu harus kita segera patuhi. Jangan kita kalau disuruh itu nanti aja, itu nggak bisa. Itu bukan mahabbah. Kalau tradisi santri itu begitu, ada kata mahabbah di dalam pesantren, dalam pondok pesantren. Ya. Selain kita mengaji, juga kita mahabbah kepada guru. Jadi seperti itu teman-teman. Ya. Jadi selain kita mengaji, ya kita diajarkan juga mahabbah kepada guru kita ya. Hormat kepada guru kita. Jadi gitu, kan? Jadi buat semuanya kalau misalkan punya anak mau di pesantren kan itu minimal berapa tahun Ustaz? Usia berapa tahun minimal?
kalau misalkan punya anak nih, minimal berapa tahun nih? Kalau di zaman sekarang pendidikan sudah ada. Sudah ada dari Iya. usia 6 tahun. Iya. Jadi sudah ada pendidikan di usia Formal lah 6 ya, tahun pendidikan formal ya, Ustaz. sampai berapa tahun? Kalau formalnya itu berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun, Ustaz. Itu ada di pesantren-pesantren sekarang, apalagi di era modern seperti ini, banyak pondok pesantren yang membuka pendidikan di batas usia 6 tahun. Ada Iya. banyak. Banyak ya, Ustaz ya. Jadi di usia formal ya, Usia mungkin ya. Ya ada yang 3 tahun mungkin, Ustaz, atau 4 tahun belum ada ya? Belum ada. Belum ada ya. Itu masih sama ibunya. Berarti masih sama keluarga lah ya. Iya, sama keluarga. Jadi buat teman-teman semuanya, bapak atau ibu yang punya anak-anak nih yang masih kecil, boleh kalau misalkan mau masuk pesantren ya, di pesantren kan di Kerawang itu ada yang terkenal pesantren ya, namanya Pondok Pesantren Nihayatul Amal ya, Ustaz ya. Iya. Ya, Dan di situ cabangnya dan banyak. cabangnya juga banyak di Kerawang. Pernah gak mengalami yang namanya percintaan? Nah, Pernah pasti. Oh, pernah. Semua orang pernah pasti. ya Iya, betul. betul. Itu caranya seperti apa, Ustaz? Kalau di pondok itu pasti dilarang ya pacaran ya. Iya, betul, pastilah. Yang namanya santri pasti dilarang pacaran. Jangankan santri ya, Iya. kita juga dilarang Iya, pacaran. betul. Kita juga Itu jangan dosa, ya. Tapi Ada santri, juga. ya, Ada juga tarupan. ada. Iya, taruh ya, Tapi Ustaz ya. dengan melalui cara-cara yang baik. Kalau pacaran itu nggak boleh, teman-teman. Tapi kalau misalkan tarupan nggak boleh lah ya. Boleh. tarupan, kenalan lah gitu. Cuma untuk pacaran jangan lah. Gitu. Dan kalau ketahuan juga itu bisa kena hukuman. Kena hukuman? Tajir, ya. Berupa apa tuh? Tajir. Ya. Tajir apa? Tajir itu hukuman bagi santri yang melanggar peraturan. Seperti apa gitu bentuk hukumannya, Ustaz? Bermacam-macam. Kalau hukumannya ringan itu paling bersih-bersih, ya. Bersih-bersih WC lah atau bersih WC itu yang paling. kalau yang paling berat ya, seperti apa, Ustaz? Yang paling Bisa dikeluarkan? berat itu bisa jadi apa hukuman itu apa? Dibotak. Dibotak? Gundul. Wow. Nah, kepalanya Dibotak. digundul. Wow. Iya, kalau santri laki-laki ya. Kalau santri perempuan saya kurang tahu. Oh gitu. Nah, ini ada satu ini ya teman apa Ustaz? Ada satu mitos, mungkin mitos atau fakta ya, saya nggak tahu. Kalau misalkan santri nih, Ustaz, itu apa ya istilahnya? Banyak yang inilah buduk lah kalau misalkan kalau bahasa Sundanya. Ya, buduk atau apa ya? Banyak luka lah ya. Itu katanya ilmunya nyampe gitu, Ustaz. Bener nggak gitu? Maksudnya bener nyampe gitu. Ya, itu fakta bukan mitos ya. Fakta. Iya, Oh, fakta. bukan fakta mitos. itu, teman-teman. Jadi itu Jadi kalau kita nyantri itu ada istilahnya apa itu buduk ya. buduk itu atau dalam banyak arti bahasa Melayu apa itu buduk? Ya. buduk itu Buduk bahasa apa ya? Sunda lah ya. Buduk Buduk bahasa Sunda. atau bahasa Kalau banyak bahasa banyak luka lah ya. Kurap apa? Kurap mah ya, bukan kurap, cuma banyak lukanya dari kaki lah gitu ya. Buduk istilahnya. Buduk lah. Kalau misalkan di Sunda lah ya, di Sunda di Kerawang mah ya buduk. Itu bener fakta ya, Ustaz ya. Fakta. Kenapa seperti itu? Karena itu bisa jadi bentuk ujian kepada santri. Buduk itu. Ya. Ujian ya. Apakah santri itu diuji oleh Gusti Allah melalui buduk itu? Apakah santri itu akan kuat? Apa enggak? Gitu? Apa enggak? Apakah akan menyerah dalam menuntut ilmu? Apakah dia akan menyerah terus pulang? Dalam artian Berarti salah satu bisa ujian. juga dalam keadaan apa itu lingkungan yang kotor juga. Iya. Karena santri itu kan identiknya, apalagi santri laki-laki ya, Iya, betul. tidak pernah rapi ya. Iya. Lingkungannya juga ya seperti itu. Jadi fakta ya, Ustaz ya. Fakta. Iya, fakta, bukan mitos ya, teman-teman. Saya tadi salah ngomong. Setiap Ya sudah hari dijelaskan dulu, tadi ya. bahwa itu adalah fakta. Iya. Jadi yang belum tahu. Jadi perbincangan hari ini mungkin seperti itu ya dulu, Ustaz ya. Iya. Jadi nanti next kita akan membuat sebuah video yang lebih menarik lagi ya, sampai bintang tamu yang lebih wah lagi ya. Siapakah dia? Nanti kita akan buat videonya seperti ini. Jadi jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe dulu ya channel ini. Jangan lupa kalau misalkan video ini bermanfaat untuk teman-teman di share ya. Jangan lupa juga like-nya
Dan juga komen bila mana ada kritikan dan sarannya untuk teman-teman semua. Jadi hari ini kita sekian dulu.